Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam analisis tren, analisis akan membandingkan semua akun-akun akan diteliti. Keunggulan dari analisis tren, yaitu metode analisis ini, dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun ataupun periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungan kecenderungannya, dan analisis ini mampu membandingkan pos yang sama untuk tahun atau periode yang berbeda karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun. Cuman bedanya harus menentukan dulu tahun dasarnya, teman-teman. Tahun dasarnya itu tahun berapa? Di sini kita ambil tahun 2000. Nih ya. Ini adalah analisis tren dari beberapa periode. Kalau nanti kalian cuma bikin 1-2 tahun aja. Kalau ini dia bikin 2003, 2004, 2005, 2006. Berarti ada berapa tahun? 4 tahun ya. 2004 kita bisa melihat ke 2003 ya teman-teman. 2005 juga dibandingkannya ke 2003 dan 2006 juga dibandingkannya ke 2003. Oke, kita buktikan betul apa enggak nih. Berarti di sini tahun dasarnya adalah yang tahun 2003. Jadi tahun pembanding dibagi, boleh ditulis tahun pembanding, soalnya Ibu lupa nggak nulis di sana. Tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikalikan 100%. Ibu tulis dulu ya rumusnya di sini deh. Dasar dikali. Apa-apa ya tulisannya besar-besar. Biar jelas. Ibu. Nih rumusnya ya. Tentukan dulu tahun dasarnya tahun berapa, teman-teman. Jadi ini bukan ke tahun sebelumnya lagi, tapi ada tahun dasarnya. Tahun dasarnya itu, kalau kalian mau neliti misalkan 4 tahun, tahun dasarnya misalkan ini. Ini udah? Udah belum? Udah? Ini ya. Jadi tahun dasarnya adalah yang tahun 2003. Oke, tahun pembandingnya ini 2004, 2005, 2006. 2004, 140 dari mana? Yaitu dari 140 dibagi 100 dikali 100%. Oke, kita buktikan betul nggak sih? Sorry. Betul nggak, teman-teman? ...140 dibagi 100 dikali 100. Ya 140 hasilnya ya teman-teman. Gitu. Ini juga sama 100 tahun 2005 150 yang ini dibagi dengan 100. 2006 juga sama 80 dibagi 100. Jangan pakai yang 100 ini deh, kalian takutnya disamakan. Yang piutang lihat. Yang piutang kita lihat ya. 2004, tren 2004 dari mana? Yaitu dari 680 dibagi dengan 540. Dikalikan dengan 100%. Sama enggak hasilnya? 126. 26 ya. Oke. Terus ini yang 2005 hasilnya 93 dari mana? Yaitu dari tahun pembanding 2005 yaitu 500 dibagi dengan tahun dasarnya 2003 yaitu 540, hasilnya adalah dikalikan 100%, terus hasilnya adalah ini 93. Betul enggak? Oke. Kita cek 500. Boleh diulang lagi enggak, Bu? Yang 500 dikali dengan 100. Oke.
Jadi yang ini, yang piutang, yang tren 2005 diperoleh dari mana? 500 tahun pembandingnya 2005, 500 dibagi dengan tahun dasarnya 2003 adalah 540. Sudah? Sudah belum? Dikali dengan 100%. Hasilnya 92,59. Kita bulatkan jadi 93. 3. Jelas ya, teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas? Jelas Ya, ya? jelas, Bu. Oke. 2006 juga sama. 2006 juga sama. 540 dibagi 540 dikali 100, ya hasilnya 100. Ibu maaf mau tanya, Bu. Oke, Kalau ada- misalkan Ya. hasil koma gitu itu dibulatkan aja ya, Bu ya? Boleh dibulatkan ke atas ya, bulatinnya. Tergantung ya hasilnya, kalau 5 ke atas berarti ke atas, kalau 5 ke bawah misalkan 4 di ujungnya berarti ke bawah pembulatannya, nggak dianggap gitu. Kalau misalkan tadi hasilnya 92,41 berapa misalkan, berarti jadi 92. Itu ya teman-teman. Ini jadi 93 kenapa? Karena 92,5 sekian. Itu ya. Ibu izin minum. Sambil minum. Kalian juga mau sambil minum silahkan ya. Oke. Nah, ini rumusnya nih teman-teman. Udah ada. Ini Ibu acuannya buku Kasmir ya. Biar kalian nggak bingung. Kalau kalian cuman membandingkan, ini juga sama, hasilnya seperti itu juga untuk laba ruginya ya. 110 dari mana? Yaitu 2.850 dibagi 2.600. Hasilnya 100 dikalikan 100% hasilnya 110. Jadi kalau kita lihat tadi terkait dengan si terkait dengan posisi laporan keuangannya, ini juga sama ya, bagus gitu kan, trennya dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan dari sisi aset, dan lihat utangnya naik apa turun nih teman-teman. Utangnya stabil, berarti utang jangka panjangnya stabil, berarti perusahaan tidak ada menambahkan utang jangka panjang ya, berarti kan bagus. Terlalu banyak utang juga kan nggak bagus ya buat perusahaan gitu. Modalnya naik nggak nih? Naik ya dari tahun ke tahunnya. Lihat, untuk modal setornya sama, cadangan labanya, mengalami kenaikan nih cadangan labanya teman-teman semua. Oke, di sini nanti kalian boleh menyimpulkannya. Kalau yang tahun 2003 ke 2000 ambil contoh aja dulu ya, yang ini 2000 dari 2004 ke 2003 untuk sisi kasnya, uang kas yang ada pada akhir tahun 2004 sekitar 140% dari kas yang ada pada tahun 2003, berarti mengalami kenaikan. Jadi penjelasannya seperti itu, masing-masing akun menjelaskan seperti itu ya. Nanti di kelas ini ada yang punya bukunya Kasmir nggak? Belum, Bu. Baru. Tidak ada. Belum ya? Enggak, Bu. Apa-apa, nanti Ibu akan share ke kalian ya. Ya, nanti akan Ibu fotokan nih masing-masing halamannya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, ini coba kita lihat. Ini belum Ibu hitung 2016 itu karena Ibu bandingin lagi dengan 2016. Jadi hasilnya semuanya 100% ya, teman-teman. Nah, yang 2017 ini hasilnya berapa nih? Coba hitung salah satu aja. Siapa yang mau? Silakan. Yang belum kedengaran suaranya siapa nih? Clarissa. Ada Clarissa? Oh, ada. Ya, saya, berapa Bu. hasilnya Clarissa? Ya, berapa hasilnya nih? Yang tren 2017 berapa persen?
149, Bu. Dari berapa? Dari mana ke mana nih? Dari tahun berapa ke berapa gitu aja, sebutin tahunnya aja, Larissa. Tahun 2017 dibagi tahun 2016. Ini tuh yang atas atau yang bawah ya, Bu? Saya hitungnya yang investasi di jangka pendek. Yang ini yang atas, kas aja dulu. Oh iya, Pantesan kok beda hasilnya ya dengan Ibu. Yang atas dulu berapa, Neng? $102, Bu. Dibulatkan jadi 103. 103 apa 102? 103. 102 deh, Bu. 102 ya, teman-teman, karena dia komponen 4 ya. Iya. Jadi 102. Nih, 102 itu tadi sudah betul diperoleh dari 2017 dibagi 2016. Jadi di soal ini tahun dasarnya berapa? 2016. Kalau tugas kalian nanti tahun dasarnya berapa? 2019 2019. 2020 ya, Bu? Betul, 2019. Ini ya, ini karena yang kita hitung hanya 1 tahun aja. Karena memang kita mengamatinya hanya 2020 dan 2019. Ibu, maaf. Ya, berarti boleh. kalau untuk yang tren 2016, kita harus ngelihat yang 2015 dulu gitu, Bu? Boleh. Kalau ini Ibu, karena Ibu nggak Ibu hitung, berarti Ibu 2016 sama 2016 ya hasilnya pasti 100 semua. Itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau ngerjain untuk melihat 2016, silahkan boleh melihat ke 2015. Tapi kalau misalkan yang kita teliti hanya 2020 aja, boleh seperti ini, seperti yang Ibu kerjakan ini nih. Berarti nanti tugasnya yang 2019 ini 100% aja, Bu? Iya, Bu. Iya. Oh, ini 100. Iya. Karena Ya, kita jadikan acuan dasarnya tahunnya adalah 2016. Di tahun tren ini kalian harus ambil dasar dulu nih, tahun dasarnya itu karena kita cuma neliti 2 tahun, ya kita jadikan acuan dasarnya adalah 2016. Itu ya, teman-teman. Tapi sebetulnya realisasinya ya harusnya nggak seperti ini, tetap melihat misalkan 2016 ini dasarnya yang mana, 2017 misalkan, berarti kita jadi 2015, berarti kita jadi meneliti sebetulnya lebih dari 1 tahun ya gitu. Tapi untuk tugas seperti ini aja udah cukup ya, teman-teman semua, karena yang kalian analisa kan banyak. Oke. Jadi kita sepakati tahun dasarnya adalah tahun 2019. Bagi yang data 2020-nya ada ya, teman-teman. Tapi bagi yang kalian misalkan udah cek ternyata 2020-nya laporan keuangannya belum keluar, belum publish, kalian boleh menggunakan 2019 dan 2018. Berarti tahun dasarnya adalah tahun 2018. Itu ya. Sebetulnya seperti ini juga kita udah bisa melihat kok trennya. Ya, sebetulnya sih ya, harusnya tren itu lebih dari 2 tahun ya, idealnya teman-teman semua. Tuh. Ini kita bandingkan dari tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan. Kalau hasilnya nanti di bawah 100, nah kita ambil contoh yang ini deh. Ini nih. Bentar. Pajak dibayar di muka, coba silahkan dicek. Nih, berapa hasilnya? Sebentar. Ini 2000. Oh, sorry. Jangan yang itu. Ada nggak sih yang minus di sini? Yang 2016-nya lebih tinggi ada nggak nih? Nah, ini nih. Tagihan pajak penghasilan. Coba kalian hitung.
Kalian hitung. Yang mana, Bu? Oh, yang Yang ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Itu yang 215 ya, Bu? 105. Iya. 215 kosong Hasilnya 109. Nah, 2 dibagi 79%. iya 79. 79. ya. Berarti ini mengalami penurunan ya. Kita bandingkan tahun sebelumnya 100% ke 79. Penurunan ya, teman-teman. Tapi di tren ini sebetulnya kita nggak berbicara naik turunnya, cuman dia menjelaskan trennya tahun ini berapa, trennya tahun 2016 berapa. Itu untuk di penjelasannya. Nanti Ibu akan share ya, teman-teman, keterangannya seperti apa. Intinya sampai sini kalian sudah paham berarti ini. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyain? Silakan. Sebetulnya dengan kalian menganalisa tren analisa perbandingan dan analisa tren ini dan nanti common size juga itu kalian sebetulnya belajar untuk tugas dan untuk mengetahui masing-masing akun ini, dan ini juga nanti mempermudah ketika menganalisa ke selanjutnya, yaitu analisa rasio likuiditas, swapabilitas, profitabilitas, terus selain itu nilai pasar misalkan ya teman-teman gitu. Nanti untuk yang swapabilitas kebetulan Ibu juga udah ada videonya, nanti bisa dilihat di video Ibu ya, cuman yang rasio setelah itu belum ada. Ibu belum bikin, tapi kalau misalkan kalian masih bingung, kalian nanti boleh kok request ya gitu. Bu, misalkan minta dijelaskan terkait dengan materi ini melalui video, silahkan ya. Kalau Vicon gini kan takutnya waktunya yang nggak pas ya teman-teman. Ada lagi nggak? Silakan yang mau ditanyain. Ibu, saya mau tanya. Nanti videonya ada di... boleh silakan. Namanya siapa? Riswanti. Oke. Iya. Silakan Riswanti. Tren ya. Tadi saya perhatiin itu tahun dasar itu jadi pembaginya. Tapi pas nilainya dia menurun itu jadi saya agak ketukar-ketukar. Itu apakah kalau misalnya dia mengalami penurunan, nilai yang paling besar itu jadi yang paling apa ya? Gimana sih jelasinnya? Jadi saya masih ketukar-tukar, Bu, mohon maaf. Oke. Apakah Jadi penurunan itu berpengaruh juga? Berpengaruh ke hasil nanti kita menganalisanya ya, teman-teman. Jadi gini, mungkin yang kamu bingungin apa? Tahun dasarnya itu? Iya. Apakah yang dijadikan penaikan sama penurunannya itu juga berpengaruh jadi nilai dasar atau enggak gitu? Oh, enggak. Jadi tahun dasar ini tidak dipengaruhi oleh naik dan turunnya. Tapi tahun dasar ini kita jadi ambil dulu acuannya tahun berapa. Tentunya kalau kita mau membandingkan tahun dasar ini tahun sebelumnya ya teman-teman, karena kita cuma 2 tahun, otomatis tahun dasar kita itu tahun 2016. Itu. Jadi tahun 2016 dikalikan 100% hasilnya seperti ini. Ini pun sama nih yang penurunan tadi. Penurunan tadi pun sama, kita menghitungnya dari mana 2017 ini 215 dibagi dengan tahun dasarnya 2016 271. Oke. Hasilnya 97. Dikalikan 100% hasilnya 97. Nah, kalau takut nih, kalau yang ini di buku ini juga sama. Kita lihat ada nggak yang turun nih di bawah dari sebelumnya? Ini naik semua ya teman-teman.
ini tetap, ini naik semua. Cuman sebetulnya dari sini juga kan kita sebelum ngebandingin juga udah bisa melihat ya, lihat nih, 100 ke 140 kan naik. Itu. 140 ke 150 kan naik, atau 100 ke 150 naik. Ada nggak di bawah nih, yang 80 nih? Ini menurut kalian naik apa turun nih? Tren 2006. Turun. Kenapa kita bisa menyimpulkan turun? Sebelum kita hitung juga kita udah bisa menyimpulkan. Karena tahun pembandingnya lebih kecil dibandingkan dengan tahun dasarnya. Oke, boleh dicatat nih. Tahun dasarnya untuk yang perbandingan ya. Jika tahun dasarnya lebih besar nilainya dibandingkan tahun tahun pembandingnya, otomatis hasilnya adalah penurunan. Tapi jika tahun dasarnya, oke, silakan tulis dulu itu deh yang penurunan. Jadi penurunan itu jika tahun dasarnya lebih besar dibandingkan dengan tahun pembandingnya. Terus hasilnya naik jika tren naik itu jika tahun besarnya lebih kecil dibandingkan dengan tahun pembanding. Jelas ya? Jadi di sini tahun dasar itu tidak dipengaruhi oleh naik dan turunnya. Tapi kalian harus konsisten. Ketika kalian konsisten tahun dasarnya adalah 2003, berarti seterusnya 2003. Beda dengan analisa perbandingan. Kalau analisa perbandingan dia antar periode. Jadi kalau kalian meneliti lebih dari 2 tahun, misalkan 2003 ke 2004, 2004 ke 2003, 2005 ke 2004. Itu ya kalau perbandingan. Tapi kalau di tren dia nggak tetap membandingkan tahun 2003 dengan beberapa tahun ke depan. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, itu Makasih, Bu. perbedaannya. Ya, itu perbedaannya. Nih Ibu tulis juga di sini nih. Nanti Ibu kirim. Tren naik itu jika apa? Tahun dasar lebih besar. Tahun pembanding. lebih kecil kali. Itu yang analisis apa? Lebih kecil dong. Tren naik jika tadi dibilang ibunya gitu. Iya, lebih kecil. Balik kalian ya. Tahun dasar lebih besar dari tahun pembanding. Betul ya? Kalian tadi nulisnya seperti ini enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Seperti itu. Iya kan? Tren naik itu nih. Bisa lihat lagi nih. Tren naik itu kalau tahun dasarnya lebih besar, lebih kecil dibandingkan dengan tahun pembandingnya nih. Lihat dari tahun 2003 ke 2004. Ini kan tahun pembandingnya lebih besar. Hasilnya naik kan, teman-teman? 140. Itu. Kalian di sini juga kalian boleh kok misalkan bikin lagi nih satu tren 2003 hasilnya pasti ini kan 100%. Nah, dari situ kan kalian bisa kalau di atas 100% berarti kan naik, di bawah 100% berarti turun. Gitu. Kenapa Ibu yang punya Ibu itu Ibu kasih 100%-nya itu untuk mempermudah aja sih melihat naik turunnya. Jadi kalau di atas 100% berarti naik, di bawah 100% berarti tuh turun ya, teman-teman. Sampai sini jelas? Nih, ini kan naik, ini turun. Jadi sebetulnya kalau misalkan nanti kalian udah bikin Excel-nya, terus kalian digrafikan, ini bagus nanti hasilnya. Ya. Ibu belum sempat sih ini, belum sempat. Nah, nih ini kenapa Ibu jadikan 100%, jadi nanti ini memudahkan juga kalau misalkan hasilnya di atas 100%, ini kan 102 nih, ini naik. Kalau di bawah 100% berarti penurunan. Ini 79 nih mengalami penurunan. Jelas ya? Jelas atau bingung nih teman-teman?
Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini jelas nggak? Atau masih ada yang bingung? Kalau yang bingung boleh bertanya, silakan. Sebelum lanjut ke common size. Oke, Siti mau bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Berarti tren itu tidak berpengaruh oleh penurunan dan penaikannya, Bu ya? Enggak. Sebetulnya yang tadi juga perbandingan juga sama ya. Kita dia tetap tahun yang dibagi dengan tahun sebelumnya gitu loh. Tapi intinya untuk analisis tren, perbandingan common sense sebetulnya itu menjelaskan kondisi perusahaan ya, dari tadi laporan keuangannya itu dari masing-masing komponen itu mengalami kenaikan apa penurunan dari periode ke periode selanjutnya. Cuman yang membedakan antara perbandingan dengan si tren, kalau tren itu dia kita tunjuk nih tahun dasarnya tahun berapa nih. Kalau kita menganalisa 5 tahun, misalkan 2000 berapa 15, 16, 17, 18, 19 ya, 5 tahun nih. Nah, ini tentukan tahun dasarnya itu tahun yang paling lama sebelumnya, paling awal. Itu ya teman-teman. Jadi berapa? Kalau dari 2015 berarti yang paling awalnya adalah tahun 2015. Itulah tahun 2015 ini dijadikan acuan si perbandingan nantinya. 2015 inilah yang dijadikan nantinya sebagai tahun dasar yang dijadikan acuan untuk ke tahun-tahun pembanding selanjutnya ya. Jadi 2016 dibagi 2015, 2017 dibagi 2015, 2018 dibagi 2015, 2019 pun sama dibagi dengan 2015. Oke. Itu. Terima kasih, Bu. Lain halnya dengan si perbandingan. Kalau perbandingan ini dia menganalisa dari periode ke periode. Artinya apa? Kalau dari periode ke periode, kalian bisa lihat ya penjelasannya dari periode ke periode. Berarti kalau kita tadi meneliti 5 tahun 2015 sampai 2019, berarti ketika kita menganalisa yang 2016, perbandingannya 2015. Ketika kita menganalisa 2017, perbandingannya 2016. Jadi dia hanya dengan tahun sebelumnya ya teman-teman. Makanya Ibu buat membedakan antara tahun dasar dan tahun sebelum. Jadi Ibu pakai penggunanya seperti itu, tahun sebelumnya sama tahun dasar. Itu. Biar bisa membedakan aja sih kalian ya. Kalau common sense nanti dia ada pembaginya itu dari masing-masing akunnya gitu ya. Jadi kayak aktiva lancar nanti dibaginya dengan total aktiva lancar, misal seperti itu. Oke, sampai sini yang 2 poin dulu ini deh. Kalian jelas apa enggak? Sebelum Ibu lanjut ke poin yang ketiga untuk pembahasan analisa common size. Jadi hari ini kita akan membahas 3 poin itu ya teman-teman. 4 poin. Perbandingan, terus tren, terus common size, sama rasio likuiditas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.